wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi wa hauna الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما صدق الله العظيم. Terjemahan surah 25 Al-Furqan ayat 62 sampai 65. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang pemurah lagi maha penyayang. Dan hamba-hamba Allah yang maha pemurah, yang mukhlis, yang akan mendapat pahala dan karunia-Nya ialah yang sifat-sifatnya. Yang pertama, orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang bodoh menyapa mereka, mereka menjawab dengan baik, salam. Dan orang-orang yang di waktu malam sujud kepada Tuhannya, sholat tahajud di malam hari. Dan orang-orang yang mengucapkan, wahai Tuhan kami, jauhkanlah kami dari segala azab neraka Jahannam. Sesungguhnya azab itu bencana yang kekal. Maha benar Allah yang maha agung. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Hadirin jamaah zuhur rahimakumullah. Hari ini kita sudah berada di posisi tanggal 13 di bulan Rabiul Awal 1443 Hijriah. Bulan di mana kita tahu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan 15 abad yang silam, dan kita selalu merayakan, memperingati tentang Maulid Rasul, yaitu tentang hari lahirnya, dan Maulud Rasul yaitu tentang figur sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kalau dibahas tidak ada kata-kata habisnya. Karena semua yang berkaitan dengan hablu minallah dan hablu minan nas, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Tempat untuk kita mengkaji dan melihatnya adalah baginda Rasul. Nah, oleh sebab itu, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, di ayat ini tadi baru saja kita diberitahu oleh Allah yang disebut dengan ibadur rahman itu ada beberapa ciri yang dimilikinya, yaitu mereka kalau berjalan di muka bumi itu rendah hati, tidak sombong, tidak congkak, tidak petata-petete, tidak menang sendiri, tapi dia merasa melihat kepada dirinya itu tidak ada apa-apanya kalau dibanding dengan kuasa Allah. Lalu kenapa dia harus sombong? Kenapa dia harus takabur? Kenapa dia harus mau menang sendiri? Oleh sebab itu Quran diturunkan, wa amruhum syura bainahum. Dalam segala urusanmu ya bermusyawarahlah. Jangan mengambil tindakan tidak bermusyawarah. Karena hukum tertinggi dari Al-Quran itu adalah wa amruhum syura bainahum. Bagaimana Al-Quran itu, sunnah itu dilaksanakan, yaitu dengan cara kita musyawarahkan. Jadi tidak mengambil keputusan sendiri. Nah,
Demikian pula pada saat kita hendak mengambil keputusan yang besar, kita disunnahkan oleh baginda Rasul untuk menyertakan Allah di dalamnya. Maka muncullah yang namanya sholat sunnah istikharah. Nanti kalau sudah petunjuk itu sudah jelas, yang mana yang kita pilih, maka ditingkatkan lagi namanya sholat sunnah hajat, karena tinggal dilaksanakan. Nah, begitu pula dengan kaitannya dengan figur Rasulullah. Liman kana yarjullah, beliau itu memiliki ciri kalau ada apa-apa mau dikerjakan, pertanyaannya Allah redha enggak kalau aku laksanakan begini. Jadi landasan awal pertama itu Allah yang dijadikan ukuran. Kalau kita enggak, kadang ngerjain aja dulu. Yang penting menurut kita baik, padahal belum tentu menurut orang baik, menurut Allah baik. Makanya harus ada pengikutsertaan di dalamnya, tidak dalam sendirian saja. Nah, kalau sudah begitu, itu kalau negara autokrasi namanya, mau menang sendiri, otoriter. Tidak bisa seperti itu orang hidup. Di rumah tangga juga begitu. Coba aja bapak keras sama anak istri, semuanya harus nurut sama bapak. Apa yang terjadi? Semua pada diam, semua pada takut, semua pada nurut. Tapi begitu tidak ada bapaknya, apa yang terjadi? Nah ini, jadi kita tidak boleh ditakuti, tapi kita dihormati. Makanya muncullah dalam syariat itu adalah kesetaraan di dalam berumah tangga, kesetaraan di dalam berjamaah, kesetaraan di dalam bersosialisasi di masyarakat. Makanya Nabi mengingatkan, kamu lihat orang itu baik di masyarakat, coba lihat kalau dia ngatur saf jamaah. Mau diatur enggak dia sama imam? Disuruh rapat, disuruh lurus. Makanya oleh baginda Rasul dalam riwayat Imam Muslim, aturan saf itu kan diatur, bukan semaunya kita. Khairus sufuqur rijal awwaluha wasarruha akhiruha. Saf yang paling afdol bagi laki-laki itu paling depan, yang paling jelek itu laki-laki paling belakang. Jadi artinya pada saat kita masuk ke masjid, sasaran target itu adalah saf yang utama. Bukan yang penting sholat, yang penting berjamaah. Berarti kita tidak mengerti bahwa ada fadilah, ada keutamaan di dalam jamaah itu. Lalu berikutnya apa? Ternyata yang saf di depan itu tidak sembarangan orang boleh berdiri, karena diatur. Yang paling depan itu orang tua, yang saf kedua itu orang dewasa, saf ketiga itu adalah remaja, saf keempat itu anak-anak. Nah, kalau perempuan dibalik sama Rasul, kayak Rasulullah nisa akhiruha wasarruha awwaluha. Saf yang paling afdol perempuan itu dimulai dari belakang. Jadi perempuan itu kalau mau sholat harus ambil saf di belakang dulu. Karena kenapa? Seperti yang saf laki-laki diatur, ibu-ibu dari belakang, saf kedua adalah orang dewasa di depannya, kemudian saf di depannya lagi anak remaja, saf di depannya lagi anak-anak. Nah, antara saf anak laki dan saf anak perempuan di tengah-tengahnya itu adalah unsa, bencong, KW-KW. Jadi dia itu tidak boleh sholat di laki-laki, tidak boleh sholat di perempuan. Harus di antara saf laki-laki dan saf perempuan, anak-anak. Di situ dia tempat sholatnya, sampai betul-betul dia mengerti bahwa dia laki-laki atau perempuan. Baru boleh bercampur di laki-laki, boleh bercampur di perempuan. Nah, jadi keutamaan itu tergantung kita. Makanya Bapak tidak usah kaget begitu sudah haji dan umroh, dilihat di sana di Mekah orang-orang itu melangkah-langkah. Kenapa? Karena dia mau buru saf yang utama. Padahal area Masjidil Haram, area Masjid Nabawi itu kan sudah berkahnya sudah banyak, tapi ada utamanya lagi. Nah, itu lah. Jadi mereka melangkah. Kadang ada orang sujud dilangkai. Dia tidak peduli. Nah, kalau kita di sini di Asia rata-rata mazhab Imam Syafi'i, makanya lebih mengutamakan akhlak, lebih mengutamakan adab, melihat kondisi karakter sekitarnya. Nah, kalau di sana lebih cocok Ahmad bin Hambal. Jadi praktis. Makanya tidak ada wirid, tidak ada zikir habis sholat, karena langsung aktivitas ibadah itu lebih wajib daripada amalan-amalan yang kamu baca. Karena kenapa? Loh, kita tidak setiap saat bisa sholat di dua masjid itu.
Makanya lebih utama aktivitas ibadah di dalamnya. Tahiyatul masjid aja nggak diutamakan kok di masjid itu, karena lebih utama tawaf. Nilainya itu yang, nah itu kan artinya ada skala prioritas. Dari yang umum itu ada yang khusus. Nah itu yang diburu. Sama dengan hari Jumat, begitu juga. Yang paling terbaik kata Nabi, yang pertama kali datang, yang terakhir pulang. Nah kalau kita kan sudah kembali ke daerah, dibalik itu hadis. Datang terlambat, pulang. Nah coba, padahal bilang Nabi enggak, yang paling bagus itu, yang paling mulia, paling afdol itu yang pertama datang, yang terakhir pulang. Makanya lalu diibaratkan yang ambil datang pertama dapat pahala ibarat satu ekor unta atau sapi. Yang datang kedua ibarat mendapatkan pahala domba atau bebek. Yang datang yang ketiga ibarat dapat pahala ayam atau bebek atau sejenisnya. Yang datang yang keempat dapat telur ayam atau telur bebek. Yang datang kelima dapat tai ayam. Itu maksudnya itu Rasul memotivasi itu nah. Jangan kamu menjadi orang yang terakhir. Yang mengaji juga begitu oleh baginda Rasul. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Padahal di hadis yang lain dibilang, aku lebih senang orang yang tidak bisa mengaji lalu dia mengaji terbata-bata daripada orang pintar ngaji tapi tidak baca Quran. Singgungan Rasulullah. Nah, berarti kan disuruh naikkan bacaan itu. Kamu jangan bangga setelah pintar baca Quran. Karena sampai kita meninggal belum tentu kita bisa mengamalkan isinya Quran itu. Karena sudah kadang 30 juz. Kalau zaman Rasulullah dan para sahabat kan masih mau turun itu Quran, masih bertahap. Jadi bisa langsung diaplikasikan, diamalkan secara langsung. Penafsirannya Rasulullah langsung. Nah kalau kita banyak betul para ahli tafsir, semuanya bikin interpretasi, semuanya bikin terjemahan, semuanya bikin begini. Nah akhirnya bingung sudah jamaah. Padahal itu adalah ilmu yang diajarkan oleh Allah. Silahkan kamu mau pakai yang mana. Tugas kamu belajar, memilih dan memilah, baru kamu amalkan. Karena semuanya itu adalah ilmu Allah. Nah lalu pada level yang tertinggi dari kamu semua yang pandai baca Quran, kata Rasul, yang paling terbaik itu adalah yang membaca, yang mengamalkannya. Padahal tadi kan dibilang yang mengamalkan yang membaca paling bagus. Makanya Bapak rebutan kalau bulan Ramadan. Berebut. Dari Jumat juga Yasin Al-Quran Alhamdulillahilladzi anzala 'alal kitaba wa lam yaj'al ibadah wa imaniyun berebut. Padahal bilang Nabi enggak. Sudah berapa kali kamu baca itu ayat dan yang mana yang sudah kamu amalkan. Nah itu yang lebih tinggi pahalanya. Sedangkan yang membaca lalu orang itu melanjutkan dengan melihat tafsiran apa ayat yang dibaca, itu sudah lebih bagus daripada yang cuma membaca. Karena dia naik ke tingkatan taklim. Apalagi kalau sampai dia tahu isinya bacaan itu, lalu dia aplikasikan dalam bentuk amal. Jadi nak wajarkan kamu bagaimana bacanya, baca surah Al-Fatihah. Ya pakailah dua model. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Model pertama. Begitu yang berikutnya, salat maghrib, salat isyanya. Allahu Akbar. Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Tentu nanti anaknya itu pasti bertanya, kok kenapa ada yang baca bismillah bersuara dan ada bismillah tidak bersuara? Pasti terjadi pertanyaan itu. Padahal Al-Fatihah itu disebut Ashabul Masani, 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Nah sekarang terserah kamu, apa bismillah itu masuk apa tidak. Kalau dia masuk berarti dibaca jahar. Kalau dia tidak termasuk Al-Fatihah berarti dibaca sir. Tapi tetap jumlah bilangan Al-Fatihah itu harus dibaca 7 ayat. Nah jelas sudah jadinya. Jadi bukan berarti Bismillahirrahmanirrahim. Oh ini NU. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wali Muhammadiyah. Nggak ada kayak begitu. Hanya untuk menghilangkan persepsi bahwa ini golongan A, golongan B. Nggak ada dalam syariat begitu. Kamu mau pilih yang mana? Apa Bu? Hah? Siapa namanya? Ada? Bapak ada di sini? Sudah keluar? Oh iya. Iya. Nah, lalu berikutnya hadirin yang dirahmati Allah, makanya kita belajar itu harus melihat, jangan sampai otak kita itu dirusak sama pikiran-pikiran yang tidak jelas. Kemarin ditanya, Ustaz, kenapa sih kalau orang sholat itu harus menghadap selesai tahiyat? Jadi Ustaz Salam bilang, Profesor Dr. T.M. Hasbi As-Siddiqi ada tulis buku pedoman sholat. Di situ ada 3 cara imam pada saat beliau selesai sholat. Jadi Bapak tidak usah kaget nanti kalau imam modelnya lain-lain, karena memang sudah diberitahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai habis dia menghadap ke sana terus. Yang cara kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam menghadap separuh begini saja, pipinya dikasih lihat ke jamaah. Nah yang ketiga langsung menghadap ke jamaah. Nah yang jadi persoalan pada saat dia menghadap ke jamaah, Subhanallah, 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 Subhanallah. Ngapain kamu melihat orang? Itu nah yang jadi persoalan. Kamu sebagai figur, sebagai pimpinan, sebagai uswah dalam rangka tarbiyah, contohkan saja amalan itu. Tidak usah sambil subhanallah, 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 sambil melihat orang. Makanya dibaca itu surah 75556 adabnya. Ud'u rabbakum tadarru' wa khufya. Di dalam kamu berzikir, berdoa, tundukkan kepalamu, lembutkan suaramu. Kalau kamu bilang subhanallah, subhanallah sambil lihat orang begitu, itu jadi riya. Ngapain kamu berzikir kayak begitu kalau kamu sendiri tidak istiqomah? Tapi itu terjadi di masyarakat karena tidak baca surah yang lain sebagai tuntunannya. Coba kalau dibaca, dia tidak akan melihat orang. Assalamualaikum langsung dia Astaghfirullahaladzim Alladila. Karena dia tarbiyah, bimbing, kasih tahu jamaah begini nah caranya baca zikir. Itu loh. Jadi bukan berarti berzikir bersuara, oh ini pasti kaum tua. Bukan begitu. Karena banyak jamaah datang itu belum belajar, baru belajar. Jadi tidak tahu di sholat apa yang dibaca. Maka ikutlah dia kepada masjid yang bersuara, dihafalnya. Untuk apa? 66 ayat 6 At-Tahrim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Orang beriman, diri sama keluargamu. Makanya kita disuruh datang ke masjid untuk apa? Thalabul ilmi fardhu ala kulli muslimin wa muslimat. Menuntut ilmu itu fardhu ain. Bagi siapa? Muslim laki-laki dan perempuan. Sekarang yang wajib sholat di masjid siapa? Laki kah perempuan? Laki-laki. Kalau begitu, apa yang kamu pelajari dalam masjid musola dalam bentuk taklim, bawa pulang ke rumahmu dalam sholat 5 waktu, entah seminggu, entah sebulan, kamu harus ada mimpin anak istrimu di rumah. Itu maunya At-Tahrim ayat 6. Persoalannya Bapak Samehu tidak pernah mimpin sholat. Lalu apa tadi artinya pelajaran yang kamu terima di sini? Tidak pernah kamu praktekkan. Nah,
Situlah keegoisannya bapak-bapak ini. Sembahyang aja di mana-mana masjid ada taklim dia ikuti, tapi tidak pernah dipraktekkan untuk anak istrinya. Dia bilang saya bawa Pak Ustadz istri itu ke masjid. Padahal yang disuruh itu siapa? Siapa yang jadi imamnya? Gurumu kan? Apakah kamu yang imam pada hari itu? Jawabannya siapa? Nah itulah yang persoalan dia. Makanya bilang Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu pemimpin, kutanya apa yang kamu pimpin. Nah, jadi masalah kita nanti. Nah ini sudah gunanya kenapa laki-laki wajib datang belajar itu. Itu sudah gunanya kenapa hari Jumat dia wajib hadir. Karena di sini petuah dalam seminggu sekali. Makanya Nabi tidak pernah kelemek-kelemek khutbahnya itu. Bahkan dalam Imam Muslim matanya kayak menyala begitu, seperti marah Rasulullah, kayak merintah, gini laksana, seperti begitu. Ini masih ada kita dengar kelemek-kelemek. Saudara-saudara, hari Jumat ini ya tidurlah orang. Ini hari bekerja, hari aktivitas, tidak boleh lembut, harus tegas. Asyidda alal kuffar ruhama bainahum. Di situ Rasul. Apalagi yang bawa teks dibaca itu 10 menit selesai. Biar ayat yang dihafal masih juga lihat teks. Justru pandangan matamu dengan pandangan jamaah itu ada tali sambung rasa di situ. Nah, makanya bilang Nabi untuk mengetahui jiwa seseorang itu lewat matanya. Makanya orang bersalaman, alhamdulillah, pandang matanya. Begitu bilang Nabi. Begitu sudah dilepas, astagfirullahaladzim. Itu sunnahnya. Tapi di luar-luar apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Di luar-luar. Begitu ditanya, yang mana yang sunnahnya? Yang dia bilang selawat. Kok bisa? Nah itu kan. Tapi kan begini-begini kan tidak mau dibahas. Karena takut tersinggung yang selawat tadi. Jadi sekian lama begitu selawat, baca selawat. Begitu ditanya, sunnahnya selawat apa sih? Dia bilang baca selawat, keliru. Min muslimani yaltaqiyan fayatasaffaha illa ghufira lahu ma qabla yatafarraqa. Dalam riwayat Imam Muslim ada dua orang muslim bertemu lalu saling berjabat tangan tanpa mengucapkan kata-kata apapun sebelum tangan itu dilepas, dua-duanya sudah diampuni dosanya. Hadis yang kedua, pada saat bertemu ucapkan nafal yastaghfirillah. Ucapkan lafal yahmadillah, alhamdulillah, karena ini nikmat. Begitu sudah berpisah, ucapkan lafal yastaghfirillah, astaghfirullahalazim, karena mulut itu kadang menyenyeng. Begitu sudah salaman sampai di sini, itu bapak itu pakai cincin emas ya. Itulah maksudnya istighfar tadi. Sudah saling memaafkan, saling minta maaf, masih diomongin saudaranya, dosa enggak itu? Nah, tapi yang lebih mengemukakan salawatnya. Padahal itu pendapat. Karena kita sama-sama umat Muhammad, bukti cinta Rasul apa? Baca salawat. Itu pendapat, bukan dalil. Tapi tetap dipakai, kan tidak ada persoalan. Artinya apa? Pada saat tidak bersalawat, Allahumma sholli ala Muhammad, begitu ketemu, alhamdulillah, astagfirullah. Sunnahnya dipakai, tapi kan nggak dipakai. Semuanya seberatan baca salawat aja. Nah, itu yang jadi persoalan. Jadi kadang orang tahu dari segi amalia, tapi tidak tahu dari segi dasar pokoknya. Nah, sehingga suka bertentangan seperti begini. Makanya setiap maulid jadi polemik terus antara bid'ah dan tidak. Tapi begitu digeser tanggalnya, tidak ada yang polemik. Halo, 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 tidak ada yang polemik. Tapi coba maulid dapat yang satu bid'ah, tuh yang satu tidak sunnah Rasul. Satu kali yang dapat salawat dari Rasul maka dapat pengampunan. Begitu digeser tanggalnya ada dia semua. Itu orang Islam kelakuannya. Halo, halo. Maulid secara nasional tanggal berapa? 19. Hari ini kan? Hari ini, karena sudah digeser. Hari ini. Padahal tanggal Islamnya 12 Rabiul Awal kapan? Hari ini kan kemarin. Nah, jadi tidak ngaruh sebenarnya Islam. Mau kamu geser, kamu jungkir balik kan? Tidak apa-apa.
Sebab Nabi lahirnya bukan tanggal 19, bukan tanggal 20, dia 12 Rabiul Awal. Jadi mau dibolak-balik kayak apa nggak urus. Yang jadi persoalan nanti kamu orang Islam, kenapa menyakiti orang Islam? Kamu itu adalah innamal mu'minuna ikhwatu, saudara seiman, kok kamu sakiti? Nah, di situ persoalannya. Oke, sampai di sini ada yang mau tanya, dipersilakan sebelum kita doa. Ustaz. Iya, bukan masalah kawin kan? Ya. Bukan masalah kawin kan? Oh, lain Ustaz. Ya. Tanya dulu, kan dia suka yang begitu. Ya, ini Pak Ustaz, sebenarnya itu kelahiran Nabi kita itu apakah hari Senin tanggal berapa, tahun berapa sih sebetulnya Pak Ustaz? Ya dipertimbangkan masalah tahun ini tahun berapa sebetulnya. Bilangkan ada yang dia tahun gajah itu kan kejadian waktu perang itu kali mungkin itu Pak Ustaz. Iya. Silakan Pak Ustaz. Jadi baginda Rasul itu dilahirkan pada hari Isnin 21 April 623 dan bertepatan dengan pada saat itu Abraha mau menghancurkan Baitullah. Maka lebih dikenal pada saat itu adalah tahun Gajah. Makanya kan sekarang itu ada beredar itu di apa namanya, di medsos. YouTube lah. Kita lahir tanggal berapa, maka kita akan bisa melihat di bulan Islamnya. Sekarang sudah ada banyak Ustaz Salam itu. Bapak lahir tanggal berapa? 2 Agustus 1963. Tidak tahu tanggalan Islam, bulan Islamnya. Di situ langsung dikasih tahu bulan sekian, tanggal sekian lahirnya. Jadi sudah bisa diprediksi. Jadi pada zaman Rasul terjadi yang tidak ada hitung-hitungan, di zaman modern sudah bisa diketahui sekitar 21 April 623 sekian. Dan bertepatan dengan tahun gajah, karena yang dilahirkan itu bukan Muhammad sebagai Muhammad, tapi Nur Muhammad, karena dia rahmat untuk alam. Makanya apa yang terjadi? Abraha dihancurkan dulu dengan pasukan Al-Fil itu, pasukan bergajah. Gimana tidak hancur? Karena burung-burung ababil itu dari mana asalnya? Wallahu a'lam bishawab. Ada 3 yang dia bawa. 2 di cakarnya, 1 di paruhnya. Nah, ini yang dilepaskan semua ke seluruh pasukan bergajah. Dalam ilmu tafsir dibilang itu adalah batu-batu yang diambil dari neraka. Nah, kok bisa burung itu? Nah, inilah yang dibilang mukjizat, keajaiban yang bisa terjadi pada saat itu. Jadi nggak usah kaget kalau suatu saat ada orang Islam terzolimi, tiba-tiba ada burung yang berterbangan melempari batu. Apa itu termasuk yang dimaksud surah Al-Fil itu? Wallahu a'lam. Itu bisa terjadi. Kayak Rasulullah, pasukannya cuma 100 saja, tapi musuhnya 110.000. Kenapa bisa menang? Karena di dalam satu diri manusia itu ada 5, 10, 15, 20 malaikat. Jadi satu kali tebas bisa 50-an yang meninggal. Kenapa? Mukjizat. Makanya disuruh minta kepada Rasulullah. Sahabat kan pada bingung semua, kayak apa ini kita ini, mati semua kita ini. Kata Allah, loh, kan ada Rasul. Kenapa kamu tidak ngomong sama Rasul supaya dia munajat kepada aku? Itu kan kekasihku. Kamu tinggal ngomong, tinggal minta. Apa yang dia lakukan pasti ku aminkan karena dia Habibullah. Nah, sahabat lupa. Itu persoalannya. Kan ada Rasul. Kalau sekarang kan tidak ada Rasul. Yang ada siapa? Ulama. Al-ulama warasatul anbiya, ya, para guru, kiai ulama. Abaiblah kita minta ujangan. Guru ada begini, apa yang harus saya lakukan? Tanya lagi, Ustaz ada begini, apa yang harus kita kerjakan? Dia ada begini, bagaimana sebenarnya? Itulah, jadi tambah banyak kita menambah wawasan, tambah yakin kita tentang yang mana yang harus kita kerjakan. Makanya tidak boleh hanya satu saja. Sehingga Ustaz Salam senang kalau jamaah itu banyak kepalanya. Artinya banyak versi-versi yang sudah dia pelajari. Tinggal kita temukan di sini. Yang penting jangan keluar dari redaksi Quran. Kalau keluar dari situ, tidak tahu sudah Ustaz Salam. Berarti cari gara-gara sudah itu namanya. Nah, ya, yang kedua apa tadi? Ada yang kedua. Inilah Pak
Ustaz. Kadang-kadang orang masalah ini kan ya kadang-kadang orang minta doa kan masuk surga gaji. Tapi dia tidak mengerti ridho Allah itu sebetulnya itu utama daripada masuk surga. Ya, gitu loh Pak Ustaz. Paham kan? Nah, itu dia. Kalau sudah sering ikut pengajian Ustaz Salam, udah pasti paham. Masuk Pak, masuk ya. Iya. Masuk. Makanya kan Ustaz Salam, ini sasarannya ridha Allah. Ridha Allah itu adanya di mukhlisina lahuddin. Kamu ikhlas dapat yang itu. Itu yang kuncinya. Nah, di dalam mukhlisina lahuddin itu ada namanya innamal a'malu binniyat. Kamu berniat enggak? Kayak bapak keluar rumah, pasti baca doa itu Bismillahirrahmanirrahim, tapi tidak berniat keluar rumah itu dalam rangka apa? Mau bekerja, itu ibadah enggak? Bekerja itu ke pasar, ibadah. Nah, sementara pada saat ibadah itu tidak bisa diterima kalau tidak toharo. Artinya pada saat dari kamar mandi, setelah kamu mandi pakai handuk, kamu ada berwudu enggak? Nah, di situ nilai ibadahnya, sehingga kita berangkat keluar itu dalam rangka ibadah, bukan cuma diomong ibadah tapi tidak dilaksanakan syarat-syaratnya itu. Makanya dia bilang, mana bisa ya Allah masukkan ke surga jannatul na'im, tapi kelakuannya apa kamu? Kalau aku banting sapi nih orang tuh, bagaimana cara? Padahal kan berbanding lurus kan, hablum minallah hablum minan nas. Sampai di surat 3 Ali Imran 112 itu, duribat alaihimul dhillah aina ma suqifu ila bihabli minallah wa habli minan nas. Kamu akan kutimpa kemalangan di mana saja berada, kecuali hubungan Allah baik, hubungan manusia baik. Jadi artinya percuma kita sholat kalau sama orang lain kita berlaku tidak baik. Percuma kita baik sama orang, tapi kalau tidak kerjain ibadah. Jadi dua-duanya. Jadi harus saling mendukung, harus seiring berjalan bersama. Jadi jangan terpisah-pisah. Makanya syariat itu kan kenapa Quran itu dibilang al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Surah 5 ayat 3 itu dibilang Islam itu sudah sempurna. Makanya kalau dibilang sempurna, siapa yang pertama kali duluan mengerti bahwa tugas misi Rasulullah sudah selesai? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dia sudah menangis. Kalau Islam itu sudah diridhoi, syariat itu sudah lengkap, sempurna, berarti misi Rasul sudah selesai. Menangis dia 82 hari setelah itu Rasulullah berpulang ke rahmatullah. Abu Bakar As-Siddiq sudah merasa. Jadi artinya tanda-tanda kematian seseorang itu ada diberitahu berupa isyarat. Nah, kan dalam Riyadhus Shalihin dikasih tahu kan di antara tanda-tanda itu, rambut sudah mulai putih, jenggot, telinga sudah mulai sudah tanda itu, mata sudah mulai rabun, mulut sudah mulai pelat-pelat sudah, itu sudah tanda. Tapi kalau di Semeru nggak pengaruh juga, kita juga Bang. Berarti dia melakukan sesuatu yang membohongi diri sendiri. Karena dalam Riyadhus Shalihin itu diberitahu rambut putih itu tanda dari malaikat Israel bahwa dia sudah datang ngasih tahu. Kenapa disembunyikan? Begitu dia datang aslinya, loh sudah waktunya kan? Loh kan sudah aku kasih tandanya kamu semir. Makanya sebenarnya uban itu dalam keterangan Riyadhus Shalihin itu tidak boleh dicabut. Karena itu juga sebagai tolak ukur bahwa sebahagian dosamu sudah diampuni. Itu maksudnya. Kalau dicabut hitam melulu, apa yang terjadi? Kelanjian. Umpama kalau dia sudah tua, sudah botanan, akhirnya pikirannya mau kah? Ada orangnya di sini. Udah pulang Pak? Sudah pulang. Udah pulang ya? Tadi hadir ya? Iya. Iya, tadi dicari sama mamanya itu pulang. Nah itu sudah maksudnya. Makanya kan orang tua itu kan tambah naik, tambah merunduk dia. Bukan justru malah tambah petantang petenteng, dia langsung istilahnya orang di sana bilang parlente di opa ya. Terus sudah lupa aja mau mati. Tapi tidak lihat tanda itu. Nah kalau yang di sini kan Ustaz Salam kasih tahu yang tanda hakikat, hidung bengkok, ya.
di cermin, tiba-tiba hilang cahayanya sepersekian detik, muncul lagi. Ini sudah tidak kelihatan yang hitam-hitam bayangan itu. Itu kan yang hakikat tanda itu. Ini yang tanda di alam, kalau itu tanda yang tertulis. Makanya ayat pertama bilang ikra, baca dua-duanya. Yang tertulis sama yang tercipta. Hidung bengkok itu kamu temukan kalau kamu ketemu mayat, dibuka, lihat wajahnya, pasti bengkok. Itu tanda di alam. Apalagi coba pada saat kamu mengetahui, bilang Nabi, ada 3 proses pada saat pencabutan itu. Dari kaki sampai pusat ke bawah mulai dingin mati rasa. Dari pusat ke tenggorokan, mulai dari pusat ke bagian badan bahu mulai dingin mati rasa. Nah ini sudah yang terakhir. Siapa sudah yang bimbing? Apa sudah yang dia baca untuk melepas itu? Nah kalau tidak ketemu amalannya, jadilah su'ul khotimah. Tidak tahu apa yang dibaca. Nah itu sudah jadi gentayangan, tidak karu-karuan, gangguin orang, nakut-nakuti orang rumah dan sebagainya. Sebab orang harus kembali kepada penciptanya, yaitu Allah. Lalu kenapa waktu keluar tidak namanya kamu sebut, malah yang lain kamu baca? Loh, jadi mau kemana sebenarnya orang ini? Nah itu aturannya. Makanya di dalam fikih sunnah termasuk Riyadhus Shalihin itu aturannya itu talqin dulu baru dibacakan Yasin. Nah karena kita sudah kebiasaan Yasin tahlil, Yasin dulu dibacakan. Jadi orang yang sakarat itu nggak dibekali. Lalu apabila meninggal dimudahkan, apabila dia hidup sehat panjang umur dengan berkat surah Yasin. Akhirnya begitu yang terjadi. Padahal harusnya tidak, talqin dulu. Makanya harus ada satu orang yang di kepala itu yang spesial membimbing. Kan kita ajari di situ ilmunya. Bukan yang dibaca-baca itu. Kalau dibaca-baca itu semua orang biar tidak berguru ikut-ikutan aja bisa. Tapi untuk mengantar saudara kita pergi husnul khotimah ini yang sulit. Tidak semua orang paham. Nah, sini kan kita bekali secara mandiri. Apabila menghadapi seperti itu, apa yang kamu lakukan? Periksa dulu wajahnya. Kalau ada tanda-tanda kematian, nah sudah lakukan bab toharoh. Periksa lubang dubur sama kemaluannya. Lalu dibersihkan, lalu tayamumkan. Tutup anggota tubuhnya. Biasanya 40 hari sebelum dia meninggal itu sudah ditutup sama Allah, tidak ada lagi doa, zikir apa yang bisa masuk. Tapi kita di sini kan pelajari hakikat. Di telinga ada siapanya Allah, pendengaran, di mulut ada siapanya Allah, perkataan. Nah kita buka dulu, ya Allah, bukakan pendengarannya. Kan begitu kita ajari, ya Allah, fasihkan lisannya, apa yang kami bisikkan dia ikuti. Baru ditalkinkan la ilaha illallah, dia di mulutnya bergerak enggak? Bacakan lagi la. Ada yang nanti kasusnya malah la ilaha illallah, enggak bisa ngomong malah. Nah berarti terapi yang lain kita ambil. Apa yang kita lakukan di sini kemarin itu? Surah Toha 25-27. Buka mulutnya atau ambil air, dibacakan doa Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, ditiupkan atau dikasih minum. Kan Bapak hafal semua ini doa, cuman nggak tahu cara gunainnya. Karena hanya tahunya itu untuk MC. Padahal banyak sekali manfaat gunanya. Termasuk anak-anak bayi tadi, kenapa dikasih madu sama kurma sama Nabi? Supaya jangan sampai anak-anak itu ngomongnya cadel. Dia tidak mati nama macam-macam. Tuh sudah 5 tahun ngomongnya tati-tati itu. Akhirnya jatuh ke hadis riwayat nenek. Sudah itu anakmu itu, nah coba kalau hari Jumat lidahnya itu dalam waktu ajar dikeringkan pakai emas baca selawat. Akhirnya itu yang muncul. Kalau sudah ada doanya dari Rasul itu surah Toha. Cuman kan Anda mengerti, akikahnya tidak ada proses tahni, mencuci mulut rongga bayi dengan menggunakan kurma sama madu. Akhirnya tidak mengerti bahwa itu diantara bahagian yang dianjurkan ulama. Bukan cuma kambing, bukan cuma nama, bukan cuma cukur. Ada yang keempat namanya tahni, membersihkan rongga mulut bayi supaya makanannya, omongannya itu yang baik-baik. Ya kayak anak sekarang, anjurin.
Omongan dia itu. Kenapa bisa? Ya enggak tahu lah kenapa bisa begitu. Padahal tadi yang dia makan baik-baik aja, kurma sama madu, itu kan sunnah Rasul. Jadi ada yang melenceng gitu, nah yang sudah ditetapkan kita ambil yang lain. Begitu Maret 2020 ada wabah, bingung orang, nggak mau keluar, nggak mau apa, karena takut antibodi. Padahal kurma sama madu sejak bayi sudah diajari, cuma tidak dilanjutkan. Kurma madu tidak pernah dimakan pagi sore. Itu persoalannya, sehingga dia cari antibodi yang lain. Padahal sudah dikasih tahu Rasulullah. Bahkan disuruh tingkatkan, kalau ada kelainan kamu rasa di tubuh, di fisik. Kenapa? Ada rasa santet guna-guna yang mengena kepada dirimu. Buktinya apa? Selalu dalam keadaan sakit pada waktu tertentu, diperiksa tidak ada penyakitnya. Berarti itu psikis, faktor X. Ditingkatkan kurmanya, naik ke kurma azwa. 7 biji kamu makan setiap hari. Dikasih tahu sama Rasul, karena di dalamnya ada syifa, ada obat. Nah, coba. Puasa juga begitu, disuruh Senin Kemis untuk melebur daripada yang seminggu ini. Masuk lagi puasa hari ini 13, 14, 15, puasa tengah bulan. Untuk apa? Untuk melebur puasa 1 bulan. Nah, nanti begitu sudah selesai, toksin yang di tubuh sudah diformulasi dihancurkan, mau dikeluarkan lewat darah, maka disuruh bekam. Yaitu pada 17, 19, dan 21 di bulan itu. Untuk mengeluarkan racun yang sudah keluar, yang ada di sampingnya kulit kita itu nih, yang tinggal di keluar sudah darah hitam dan sebagainya. Nah, itu kan cara pembersihannya untuk metode syifa bekam. Iya. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini ada manfaat dan barokahnya, dan kita selalu dibimbing oleh Allah untuk melaksanakan syariat ini sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Guru kita. Karena kita tidak ketemu Rasul, maka kita harus mengikuti apa yang disampaikan Guru. Dan kita pilih yang mana yang bisa kita laksanakan. Bagi yang belum bisa, bilang aja insya Allah. Ya, kita berdoa. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaina rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih ummata Muhammad. Allahumma irham ummata Muhammad. Allahumma farrij an ummata Muhammad. Allahumma ighfir li ummati Muhammad wa li jami'i man amana bika. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbi auzi'na ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa na'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wa barik wasallam. Da'wahum fiha subhanakallahumma tahiyyatun fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.